Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita lanjut untuk proses pembuatan laporan keuangan dari PT Sejahtera, di mana pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai laporan arus kas atau biasa disebut dengan cash flow report. Jadi laporan arus kas ini adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan. Dan dalam arti sempit, laporan arus kas ini bisa diartikan sebagai sebuah laporan keuangan yang menyajikan arus kas masuk dan arus kas keluar dari sebuah perusahaan. Nah, sedangkan untuk arus kas masuk dan keluar dari sebuah perusahaan di sini ini akan dipengaruhi oleh tiga arus kas atau tiga aktivitas dari sebuah perusahaan. Yang pertama, keluar masuknya kas itu akan dipengaruhi dengan adanya aktivitas operasional perusahaan. Kemudian yang kedua, keluar masuknya kas perusahaan itu akan dipengaruhi dengan adanya arus kas dari aktivitas investasi. Dan yang terakhir, keluar masuknya kas itu karena dipengaruhi adanya arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, untuk proses pengisian atau pembuatan laporan arus kas sendiri, dokumen sumber yang kita gunakan untuk mengetahui keluar masuknya arus kas ini, yang pertama adalah kita lihat dari jurnal penerimaan kas ya, yang sebelumnya sudah kita selesaikan. Di sini kita nanti akan coba cari aktivitas keluar masuknya setiap kas perusahaan yang dipengaruhi oleh tiga hal tadi, yaitu adanya aktivitas operasional, kemudian investasi dan pendanaan. Kemudian sumber dokumen yang kedua kita akan coba gunakan untuk jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal yang sama ya, sebelumnya sudah kita selesaikan juga. Di sini kita akan coba cari semua pengeluaran perusahaan yang berhubungan dengan aktivitas operasional, investasi serta pendanaan. Dan yang terakhir adalah jurnal penyesuaian. Ini jika ada, ini biasanya adanya penerimaan bunga dari rekening yang ada di bank dari perusahaan itu ya. Jadi jurnal penyesuaian ini biasanya adalah adanya penerimaan bunga yang kita dapat dari adanya simpanan uang yang ada di bank. Oke, baiklah, kita mulai untuk proses pembuatan laporan arus kas. Yang pertama kita akan coba cari penerimaan kas perusahaan yang didapat dari adanya aktivitas operasional perusahaan. Oke, untuk mencari adanya aktivitas penerimaan ini kita akan cari di jurnal penerimaan kas. Oke, seperti yang sudah kita ketahui bahwa adanya penerimaan kas perusahaan yang disebabkan karena adanya aktivitas operasional ini adalah yang pertama itu adanya penjualan tunai serta penerimaan dari piutang. Ya, jadi penerimaan kas dari aktivitas operasional itu ada dipengaruhi hanya dua hal ini. Ya, karena kita perusahaan dagang berarti kita cari berapa nilai penjualan tunai dan berapa nilai penerimaan piutang dari perusahaan PT Sejahtera ini. Oke, kita akan cari coba untuk penjualan tunai dulu. Perhatikan di sini untuk di jurnal penerimaan kas tanggal 9 kita menerima adanya penerimaan dari adanya penjualan tunai. Oke, karena kan di sini kita akan mencari keluar masuknya kas, maka kita fokus pada cash in bank ini. Oke, di sini penjualan tunai ya, saya kasih tanda biar tidak ada kekeliruan data di sini. Saya kasih tanda warna oranye di sini. Oke, di sini kita dapat cash in bank atau ada penerimaan dari adanya penjualan tunai itu sebesar 15.011.400. Nah, ini kan kita masukkan atau kita input ke dalam arus kas dari aktivitas operasional ini, yaitu penjualan tunai sebesar 15.011.400. Oke, yang kedua kita akan cari adanya penerimaan dari pelunasan piutang dari jurnal penerimaan kas ini. Oke, adanya pelunasan piutang berarti kita terima atau kita cari jumlah cash in bank yang kita dapat dari adanya pelunasan piutang. Nah, ciri-ciri bahwa yang kita terima itu cash in bank adalah dari pelunasan piutang, maka kita lihat di sebelah kredit ini itu sumbernya adalah dari account receivable. Oke, di sini ada dua sumber penerimaan yang kita dapat dari adanya pelunasan piutang, yaitu tanggal 5 dan tanggal 12. Tanggal 5 kita terima cash in bank sebesar 17.424.000 dari adanya piutang sebesar 17.600.000. Kemudian kita terima piutang tanggal 12 sebesar 16.500.000 dari piutang dagang sebesar 16.500.000. Oke, berarti nilai piutang yang kita terima inilah yang kita akan jumlahkan. 17.424.000 ditambah dengan 16.500.000. Nah, ini kita akumulasi, kita jumlahkan, kemudian kita masukkan ke
penerimaan piutang dari aktivitas operasional ini. Oke, setelah saya jumlah di sini kita dapat penerimaan piutang tadi sebesar 33.924.000. Ini sekali lagi ini didapat dari akumulasi tanggal 5 ini ya, tanggal 5 ditambah dengan jumlah piutang atau jumlah cash in bank yang kita terima dari adanya pelunasan piutang tanggal 12. Oke, jadi 17.424.000 ditambah dengan 16.500.000, kemudian kita akumulasi baru kita masukkan ke sini di kolom penerimaan piutang sebesar 33.924.000. Oke, kemudian kita akan jumlahkan semua penerimaan kas dari aktivitas operasional ini. Setelah saya jumlahkan di sini dapat nilai sebesar 48.935.400. Inilah yang disebut dengan penerimaan dari aktivitas operasional. Oke, lalu yang kedua, setelah kita sudah dapatkan berapa nilai penerimaan dari adanya dari kas ya, penerimaan kas dari adanya aktivitas operasional, kita akan coba cari nilai pengeluaran kas yang diakibatkan dari adanya aktivitas operasional ini. Untuk pengeluaran kas dari adanya aktivitas operasional yang pertama ini adalah aktivitas membayar utang dagang. Oke, untuk pengeluaran kas ini kita akan coba cari di jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Oke, di sini adalah pengeluaran perusahaan yang berhubungan dengan kas di sini. Oke, kita cari di sini untuk cash in bank ya. Kita fokus di kolom cash in bank karena kita sedang membuat laporan arus kas. Kita cari pengeluaran cash in bank ini yang tujuannya adalah untuk membayar hutang dagang. Nah, untuk pengeluaran cash in bank yang digunakan untuk membayar hutang dagang, kita lihat di kolom debit. Jika cash in bank ini berhubungan dengan account payable, berarti kita mengeluarkan kas untuk membayar hutang dagang. Nah, di sini aktivitas keluarnya cash in bank karena digunakan untuk membayar hutang dagang ini terjadi pada tanggal yang pertama ini adalah tanggal 9, kemudian tanggal 20, dan yang terakhir di sini ada tanggal cuma 2 item ya, ada 2 transaksi pengeluaran cash in bank yang digunakan untuk membayar hutang dagang. Oke, setelah kita ketemu untuk jumlah cash in bank yang kita keluarkan untuk membayar hutang dagang, maka kita akan akumulasi. Kita jumlahkan 32.340 ditambah dengan 23.331. Oke, setelah kita jumlahkan, maka kita akan masukkan ke sini sebagai pengeluaran kas untuk membayar hutang dagang, yaitu sebesar 55.671.000. Inilah pengeluaran kas untuk membayar hutang dagang, di mana hutang dagang ini adalah masuk dalam kegiatan aktivitas operasional. Oke, lalu yang kedua, kita akan telusuri di sini, kita lihat di sini. Yang kedua di sini kita mengeluarkan cash in bank ini untuk membayar mengisi dana kas kecil, yaitu tanggal 10. Oke, sehingga di sini kita akan coba isi. Yang kedua adalah kita akan mengeluarkan uang untuk mengisi kembali dana kas kecil. Di sini untuk dana kas kecil sendiri kita mengeluarkan cash in bank sebesar 2.475.000. Oke, kita kasih tanda seperti ini. Oke, kita masukkan bahwa di sini kita mengeluarkan cash in bank sebesar 2.475.000 untuk mengisi dana kas kecil. Maka di sini kita masukkan untuk nilai pengisian dana kas kecil mengeluarkan cash sebesar 2.475.000. Oke, selanjutnya kita cari lagi tanggal 13. Perhatikan di sini kita tanggal 13 mengeluarkan kas sebesar 4.625.000. Ini untuk membayar hutang PPN bulan November dan PPh karyawan. Oke, sehingga di sini kita akan coba tulis yang ketiga. Di sini kita mengeluarkan kas untuk membayar utang PPN dan PPh karyawan. Dengan jumlah cash in bank di sini yang kita keluarkan adalah 4.625.000. Kita masukkan ke sini 4.625.000. Ya, ke sini. Lalu selanjutnya kita cari lagi. Kemudian tanggal 26 di sini kita mengeluarkan 11 juta untuk membayar angsuran bank. Oke, di mana untuk angsuran bank sendiri ini adalah bukan aktivitas perusahaan atau bukan mengeluarkan kas untuk yang disebabkan dari aktivitas operasional, maka untuk angsuran bank ini nanti kita keluarkan di arus kas yang berhubungan dengan pendanaan, sehingga ini tidak kita masukkan di dalam keluarnya kas yang diakibatkan dari aktivitas operasional. Oke, kita lanjut tanggal 30.
Oke, di sini tanggal 30 kita membayar gaji karyawan sebesar 12.633.800. Nah, membayar gaji karyawan ini masuk dalam kategori pengeluaran kas yang disebabkan dari akibat arus kas dari aktivitas operasional. Sehingga ini bisa kita masukkan untuk yang tanggal 30 membayar gaji karyawan ini. Oke, kita masukkan ke sini sebagai pengeluaran kas yang disebabkan dari adanya aktivitas operasional membayar gaji karyawan. Oke, di sini sejumlah 12.633.800. Kita masukkan jumlahnya ke sini. Oke, selanjutnya di sini tanggal 30 kembali. Di sini kita membayar utang kartu kredit yaitu sebesar 4.200.000. Ini pun sama, kita bisa gunakan atau kita bisa catat sebagai pengeluaran kas yang disebabkan oleh aktivitas operasional. Kita masukkan yaitu sebesar 4.200.000. Kita masukkan ke sini sebagai pengeluaran kas untuk membayar utang kartu kredit yaitu sebesar 4.200.000. Oke, kita masukkan 4.200.000 sini. Oke, saya rasa untuk pengeluaran kas yang disebabkan adanya aktivitas operasional di sini sudah tidak ada lagi. Nah, jika sudah tidak ada lagi, maka kita akan coba jumlah berapa nilai pengeluaran kas yang disebabkan karena adanya aktivitas operasional ini. Kita jumlahkan 55.671 ditambah 2.475.000 ditambah 4.625.000 dan seterusnya ini. Oke, setelah saya jumlah di sini ketemulah nilai pengeluaran sebesar 79.604.800. Oke, lalu selanjutnya setelah kita sudah dapatkan berapa nilai penerimaan kas dari aktivitas operasional dan pengeluaran kas dari aktivitas operasional, maka penerimaan ini akan dikurangi dengan nilai pengeluaran. Oke, sehingga di sini karena pengeluaran otomatis mengurangi nilai penerimaan, maka di sini saya kasih dalam kurung sebagai tanda bahwa nilai pengeluaran ini akan mengurangi nilai pendapatan. Oke, setelah saya jumlah di sini didapatkan untuk nilai penerimaan di sini min 30.669.400. Oke, di sini min karena nilai penerimaan itu lebih kecil dari nilai pengeluaran kas kita. Sehingga di sini untuk arus kas dari aktivitas operasional totalnya di sini adalah min 30.669.400 rupiah. Seperti itu untuk arus kas dari aktivitas operasional. Oke, selanjutnya kita akan coba telusuri arus kas dari aktivitas investasi. Sama halnya dengan arus kas dari aktivitas operasional, setiap aktivitas tentu ada namanya penerimaan dan pengeluaran. Kita akan coba cari dulu nilai penerimaan yang disebabkan karena adanya arus kas dari aktivitas investasi. Oke, karena penerimaan kita akan cari di jurnal penerimaan kas. Oke, di sini untuk jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal tercatat hanya ada satu transaksi yang berhubungan dengan penerimaan kas yang disebabkan adanya aktivitas investasi, yaitu penjualan kendaraan di sini. Oke, di sini untuk tanggal 11 ada transaksi penjualan kendaraan perusahaan sebesar 49 juta yang kita terima cash in bank. Oke, 49 juta. Sehingga untuk penerimaan ini akan kita catatkan di jurnal di laporan arus kas sebagai penerimaan dari aktivitas investasi yaitu sebesar 49 juta. Yaitu di sini keterangannya adalah penjualan kendaraan. Oke, selanjutnya di sini untuk penerimaan kas yang berhubungan dengan aktivitas investasi ini sudah tidak ada lagi, artinya hanya ada satu transaksi yang berhubungan dengan arus kas dari aktivitas investasi. Oke, selanjutnya setelah penerimaan sudah kita dapat, maka kita akan coba cari pengeluarannya. Oke, untuk pengeluaran yang disebabkan adanya aktivitas investasi, kita lihat di jurnal pengeluaran kas. Di jurnal pengeluaran kas di sini menyisakan hanya satu transaksi yang belum kita catat, yaitu angsuran bank. Seperti yang saya sebutkan di awal bahwa angsuran bank ini masuk dalam kategori aktivitas kas yang berhubungan dengan aktivitas pendanaan. Berarti ini pun tidak berpengaruh terhadap atau tidak mempengaruhi terhadap arus kas dari aktivitas investasi. Sehingga untuk pengeluaran sendiri dari arus kas investasi ini bisa dikatakan nol, tidak ada aktivitas. Nah, lalu kita jumlahkan berapa nilai penerimaan dikurangi dengan pengeluaran yang disebabkan adanya arus kas dari aktivitas investasi. Oke, karena di sini hanya penerimaan, otomatis penerimaan ini akan menjadi jumlah. Oke, akan menjadi jumlah atau nilai.
dari arus kas aktivitas investasi ini. 49 juta otomatis akan turun ke bawah. Kemudian setelah itu kita akan coba cari arus kas dari aktivitas pendanaan. Ini pun sama, kita akan coba masukkan nilai penerimaannya berapa, kemudian nilai pengeluarannya berapa. Kita cari untuk nilai penerimaan dulu. Nah, untuk penerimaan yang diakibatkan dari adanya aktivitas pendanaan ini biasanya berhubungan dengan adanya penerimaan bunga penerimaan bunga atas uang kita yang ada di bank. Nah, penerimaan ini seperti yang kita ingat bahwa di PT Sejahtera ini ada penerimaan bunga dari adanya rekening giro kita yang dikasih, itu ada di jurnal penyesuaian. Di situ kita menerima bunga atau menerima pendapatan sebesar 6.500.000, kemudian adanya potongan administrasi bank sebesar 230.000, sehingga jumlah kas in bank yang kita terima pada saat itu sebesar 6.270.000. Inilah yang kita anggap sebagai pendapatan bunganya, ya, yaitu sebesar 6.270.000. Ini kita masukkan ke laporan arus kas sebagai penerimaan dari kas yang disebabkan adanya aktivitas pendanaan. Kita masukkan di sini sebagai pendapatan bunga, yaitu sebesar 6.270.000. Oke, yang selanjutnya kita akan coba cari pengeluarannya. Untuk pengeluaran saya sebutkan di awal tadi bahwa untuk pengeluaran kas ini ada pengeluaran membayar hutang dagang. Oke, membayar angsuran bank di sini, yaitu sebesar 11 juta. Oke, 11 juta ini akan kita masukkan sebagai pengeluaran kas yang diakibatkan karena adanya arus kas dari aktivitas investasi. Kita masukkan di sini sebagai angsuran bank. Oke, nilainya itu sebesar 11 juta. Oke, lalu kita hitung nilai arus kas dari aktivitas pendanaan ini. Pendapatan bunga sebesar 6.270.000 dikurangi dengan angsuran bulanan sebesar 11 juta. Sehingga di sini ketemulah min 4.730.000. Inilah yang disebut dengan total dari arus kas aktivitas pendanaan. Oke, lalu kemudian kita akan jumlahkan total arus kas aktivitas operasional ini ditambah dengan total dari kas aktivitas investasi ditambah dengan total dari arus kas yang disebabkan adanya aktivitas pendanaan. Oke, setelah saya total di sini min 30.669.400 ditambah dengan 49 juta ditambah dengan min 4.730.000, sehingga di sini ketemulah nilai sebesar 13.600.600 rupiah. Inilah yang disebut dengan kenaikan kas bersih dari perusahaan. Oke, setelah kita tahu berapa nilai kenaikan kas bersih dari perusahaan, maka selanjutnya kita akan coba masukkan saldo kas pada awal periode atau kas yang setara dengan kas awal periode. Ini kita bisa lihat dari saldo kas pada awal periode. Di sini kita tahu bahwa arus saldo kas awal periode itu sebesar 182.811.550. Ini kita masukkan sebagai kas yang setara pada awal periode. Oke, selanjutnya setelah kita masukkan saldo kas yang setara dengan kas awal periode, kita akan jumlahkan. Kenaikan kas ini ditambah dengan saldo kas pada awal periode. Oke, setelah saya jumlahkan di sini ketemu nilai sebesar 196.412.150 rupiah. Inilah yang disebut dengan kas yang setara dengan kas akhir periode, atau ini harus sama dengan nilai saldo kas pada akhir periode. Ini bisa kita lihat di sini. Kita cek di laporan neraca lajur. Oke, kita lihat cash in bank. Di sini jumlah saldonya adalah 196.412.150. Nah, ini sudah sama dengan nilai saldo kas yang setara pada akhir periode di laporan arus kas. Artinya, jika ini sudah sama dengan saldo kas pada akhir periode, berarti laporan arus kas yang kita buat ini sudah benar. Oke, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai laporan atau jurnal penutup atau laporan keuangan yang berhubungan dengan jurnal penutup. Saya rasa cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.